Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi karena tidak bersemangat, dan juga bahwa barang siapa yang memberi salam lantas tidak dijawab dengan semangat dan benar, maka tidak akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya ulangi supaya semuanya ini hadir pada malam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau al kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarwih yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kita dan masih memberikan waktu untuk datang di Masjid Ar-Rahman ini melaksanakan salat Isya, dan sebentar akan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Hadirin, tidak terasa kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 20 hari. Berarti 2/3 Ramadan telah kita laksanakan. Jadi tinggal 1/3 Ramadan akan meninggalkan kita. Maka kalau itu, bahwa tinggal 9 hari atau 10 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Karena kita tahu bahwa Ramadan kita sebagai momentum untuk memperbaiki diri sendiri dan yang terbaik dan bermanfaat bagi orang yang lain. Maka oleh itu, bahwa pada malam ini ada 4 hal yang kami sampaikan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang paling disenangi oleh Allah. Dan insya Allah tidak ditanya oleh mungkar dan nakir setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama-tama ialah basahilah kita mulut kita ini, basahilah kita punya lidah ini selalu membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Apa sebabnya demikian? Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman dan petunjuk bagi manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang bertakwa untuk mencari kehidupan dunia dan untuk mencari kehidupan akhirat, di dunia wal akhirat. Maka oleh itu, karena kita ini tidak tahu kapan kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang akan datang? Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Maka oleh itu, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, basahilah kita mulut kita selalu membaca ayat Al-Quran. Apakah di masjid atau di musalla atau di rumah kita selalu tadarrus Al-Quran. Apakah 1 ayat atau 2 ayat? Tergantung kepada apa yang kita inginkan. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjamin kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ialah wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Hendaklah kita berjuang ya Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan jiwa manakala diperlukan. Berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala ada 2 hal yang sangat terkandung di dalamnya. Yang pertama-tama ialah memperbanyak berinfak.
Yang kedua, memperbanyak bersedekah. Berinfak ialah membelanjakan harta kita ya Allah Subhanahu wa taala dalam sarana-sarana fisik, pembangunan masjid atau pembangunan apapun yang sangat terbaik. Kalau kita lakukan ini, insya Allah itu termasuk fisabilillah. Sama pun juga, andai kata ini kita belum keluar dari rumah masing-masing, tolong kantong kita periksa apakah ada uang di dalam atau tidak ada uang. Andai kata tidak ada uang di dalam, kita cari supaya kita isi kantong kita. Lantas kita ke Masjid Ar-Rahman, dan sampai di masjid kita ada kotak amal yang lewat di depan kita. Saya dapat mungkin transit sebentar atau singgah sebentar, baru bisa kita isi kotak amal itu. Itu pun termasuk berimpak di dalam Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fisabilillah. Sama pun juga bapak-bapak hadirin yang saya muliakan dan ibu-ibu, yang telah disampaikan oleh protokol tadi bahwa banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan baru kali ini saya mendengar bahwa masjid jamaah Masjid Ar-Rahman banyak sekali memperhatikan tentang berimpak di dalam Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-jutaan dibandingkan dengan masjid yang lain tidak ada yang demikian, kurang sekali. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Ar-Rahman ini sangat memperhatikan tentang memperbanyak berimpak di dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bahwa kita dalam bulan Ramadan kita memperbanyak bersedekah. Bersedekah ialah merupakan menghapus dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bersedekah ialah menghapus dosa-dosa sebagaimana air yang memadamkan api itu sendiri. Andai kata api itu sementara menyala, apakah membakar rumah atau apa-apa, lantas disiram dengan air, maka padamlah api itu. Sama pun juga, andai kata ada dosa-dosa yang kita perbuat ini selama hidup kita ini, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, lantas kita bersedekah, maka terhapuslah dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Yang berikutnya bahwa bersedekah adalah merupakan kepekaan sosial antara orang mampu dengan orang yang tidak mampu, antara orang kaya dengan orang miskin. Sama pula bapak-bapak yang memberikan sedekah terhadap yang anak-anak fakir miskin atau orang tidak mampu yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah kita atau di sekitar masjid kita, kita sedekahkan kepada mereka, dan dia juga makan atau dia minum atau dia pakai, dia merasa senang dan bergembira. Berarti kita ini sama-sama menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah, rezeki yang telah diberikan oleh Allah, sama-sama menikmati antara orang kaya dan orang miskin, orang yang tidak mampu dengan orang yang tidak mampu, orang yang mampu. Hadirin yang saya muliakan, yang berikutnya bahwa bersedekah ialah bisa sebagai obat. Apa sebabnya demikian? Karena kalau kita ini memberikan sedekah terhadap orang yang dia juga orang yang memberikan kita, ya Allah, mudah-mudahan bapak yang atau ibu-ibu yang memberikan sedekah dapat diampuni daripada dosa-dosa yang telah dia perbuat, dapat bisa menghapus daripada penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya, dapat terhapus, karena itu sebagai obat kita sebagai orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, agar tidak ditanya oleh mungkar dan nakir nanti, ialah setiap saat dan setiap waktu basahilah kita punya mulut kita ini, basahilah kita punya lidah ini, selalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa sebabnya demikian? Karena kedua kalimat ini adalah merupakan sumpah dan janji di hadapan Allah bahwa kita menyembah kepada Allah hanyalah satu dan tidak boleh menyembah selain dari Allah. Berarti itu adalah salah satu hal bahwa syahadat itu menyampaikan kepada kita bahwa setiap saat dan setiap waktu yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah tunggal. Sama pun juga pada waktu saya diislamkan, bila saudara Saiful ini sudah Islam ini, kebetulan saya dulu namanya Martin, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ganti dengan Muhammad Saiful. Pada waktu diislamkan, disimpan Al-Quran di atas kepala saya, bahwa manakala karena saudara Ananda Saiful sudah Islam, manakala nanti keluar dari Islam,
roh dan jasmani, roh dan jiwanya langit tidak akan mau menerima manakala keluar dari Islam. Dan jasmani atau badan kita, tanah tidak mau menerima kalau kita keluar dari Islam itu. Pada waktu itu diislamkan, saya menangis. Kenapa ada sumpah yang demikian terlalu keras? Setelah itu saya renungkan pada waktu paginya saya renungkan. Setelah itu saya sholat 2 rakaat, saya sholat duha. Setelah itu saya sudah meresapi bahwa mungkin ini adalah merupakan sumpah bagi saya bahwa selama hidup kita ini tidak boleh keluar dari Islam, karena kita tahu bahwa agama yang disenangi oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Hadirnya saya muliakan. Maka di dalam salah satu ayat dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati sebelum Islam. Itulah merupakan mendorong saya bahwa kita ini menyembah hanya satu Allah. Satu contoh, imam tadi, andai kata ada 2 imam kita, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, siapa yang kita ikuti? Imam mana yang kita ikuti? Kita bingung jamaah atau makmum. Tetapi karena hanya satu imam di depan kita, apa yang dia lakukan, kita lakukan. Itu menandakan bahwa memang Tuhan itu hanyalah satu, Allah itu hanyalah satu, ialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa barang siapa di antara umat manusia pada akhir hayatnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada hulil jannati, maka dia masuk surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pertanyaan dari mungkar dan nakir. Yang keempat ialah selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, karena itu adalah selawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dalam dunia ini untuk memperbaiki akhlakul karimah, akhlak manusia. Andai kata tidak akhlak kita tidak tahu mana yang baik, mana yang halal, maka oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dalam dunia ini untuk membawa nikmat dan keselamatan baik dunia maupun akhirat nanti. Maka kalau itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taruh yang sama-sama berbahagia, andai kata 4 hal ini kita lakukan setiap saat dan setiap waktu, insya Allah mungkar dan nakir tidak bertanya kepada kita. Ada riwayat bahwa ada salah seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini sudah meninggal. Sebelum meninggal dia banyak memperhatikan tentang membelanjakan hartanya di Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bersedekah. Semua hartanya yang ada di atas dunia itu dia belanjakan fisabilillah pada jalan Allah. Selalu memperhatikan tentang masjid, membangun sarana-sarana untuk pendidikan dan untuk pesantren. Dia hartanya semua itu dia manfaatkan untuk fisabilillah. Dan pada waktu itu dia masuk dalam kuburan. Ibu ini beberapa tahun sudah ada di dalam kuburan, dia menunggu kapan datang mungkar dan nakir ini untuk bertanya. Pada waktu itu suatu ketika ada salah seorang bidadari yang lewat di depannya. Hai bidadari, mohon singgah sebentar, ada saya mau tanya. Setelah dia singgah, dia tanya bahwa kenapa sampai sekarang ini saya sudah beberapa tahun di dalam kuburan, tidak mungkar dan nakir tidak pernah datang untuk bertanya kepada saya. Si bidadari ini menjawab bahwa ibu itu selama hidupnya itu selalu membelanjakan hartanya fisabilillah. Selalu memperhatikan tentang kemanusiaan, ada kepekaan sosial antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. Dan ibu ini bertanya kepada bidadari, apakah bisa ini saya kembali? Masih ada hartaku di dunia.
belum saya memanfaatkan, belum saya belanjakan, fisabilillah. Apakah saya bisa kembali 1 jam atau 2 jam atau 1 menit saja? Kalau tidak bisa 1 menit, 1 detik saja atau 1 detik saja saya kembali. Waktu saya kalau saya kembali ke dunia, saya bilang semua harta bendaku fisabilillah kembali saya, dikembalikan saya. Tapi bidadari ini bahwa tidak boleh lagi kembali ke dunia karena kita sudah meninggal. Jadi saya kira ibu ini sudah membelanjakan hartanya fisabilillah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjamin ibu masuk surganya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu bapak-bapak ibu, kalau kita ingin masuk surga yang telah disiapkan oleh Allah, lakukanlah apa yang kami jelaskan pada malam ini. Yang pertama-tama membaca ayat-ayat Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Kedua, memperbanyak berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, setiap saat dan setiap waktu ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah yang keempat ialah selalu membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Karena ini adalah merupakan selawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, di akhir-akhir Ramadan ini banyak kita yang kita lakukan agar semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya demikian? Karena banyak sekali yang telah disampaikan oleh protokol bapak-bapak yang menyumbangkan makan sahur. Itu pun juga merupakan bersedekah terhadap sesama manusia. Dan insya Allah sebentar mulai setiap orang yang memakan makanan yang telah diberikan oleh ibu dan bapak, dia bersyukur, ya Allah, mudah-mudahan bapak dan ibu yang berikan makan sahur ini, Allah Subhanahu wa taala diperpanjang umurnya dan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu manfaatkanlah hal ini untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita terhadap sesama manusia dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata keempat hal ini bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan terhadap diri kita amalkan terhadap sesama manusia, dan kita amalkan kepada siapapun, insya Allah mungkar dan nakir tidak ditanya nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ibadah kita, perbanyak ibadah terhadap sesama manusia dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjamin kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ketakwaan. Dan saya kira semua yang hadir pada malam ini bercita-cita, berdampak menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, di dunia wal akhirat. Saya kira cukup sekian apa yang kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pada diri saya, hadirin dan hadirat jamaah tarbiyah sama-sama berbahagia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.